Apa-apa ya Mi. Pembalap. Tuku bawang kleru merica. Wis kebacut sayang mung dianggep kanca. Semarang kaline butek sing disayang matane. Alhamdulillah. Ngaji. Sampai jam berapa ngajinya? Subuh matane. Aku mau ke Banyumas. Sini Banyumas jauh dan 30 menit. Banyumas macet ya. Kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Serawurun cerewet. Iki sini dhuwur panggung cangkeme mangan. Kalau balik kira sita. Kira apa-apa. Dur. Siji meneh jeneng sing apik. Nomor 2, apa kewajiban orang tua kepada anak? Wa yu'allimahul kitaba idza aqala. Anak wajib mendapatkan pendidikan Al-Quran. Brian, udah ngaji belum sayang? Brian, udah ngaji belum? Hah? Sudah ngaji belum? Sudah. Iqra jilid berapa? Oh, Al-Quran. Brian Al-Quran. Bapakmu Iqra orang lulus. Ibu bapak begini ya, pentingnya pendidikan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Itulah alasan kenapa pendidikan Al-Quran itu harus menjadi prioritas. Makanya Pak Kapolri aja sekarang punya kebijakan, santri apal Quran itu bisa masuk menjadi anggota polisi. Tahun ini anggota Polri dari santri ada 70 santri. Itu diterima gara-gara santri apal Quran dan lain sebagainya. Kalau Anda mengatakan santri nggak bisa jadi apa-apa, Anda salah. Sekarang santri itu ngetop. Santri bisa jadi presiden, Gus Dur. Santri bisa jadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf. Santri bisa jadi gubernur, Bu Khofifah. Santri bisa menjadi wakil gubernur, Gus Yasin. Santri bisa menjadi kiai viral. Siapa? Terima kasih. Siapa yang bilang pamer? Aku pengen maju kok. Kamu kurang ajar. Saya duduk dilihat wajahnya, saya berdiri dilihat celananya. Kamu penasaran kan ini apa? Bentuknya saja keren, apalagi isinya. Tidak ada Pak, mangga Pak. Cangkeme mangan mana? Apa Bu? Kamu gini-gini ngapain sih? Cewek itu bilang begini bukan cinta, tapi cuan. Betul? Ayo mbak-mbak pilih mana? Pilih cowok yang good looking apa good rekening? Anane Fahmi bojone ayu ya mergo good rekening, ora good looking. Karena mohon maaf, berangkat dari good rekening bisa menjadikan wajah istrinya glowing. Betul? Di balik wajah istri yang glowing ada Fahmi yang golong komeng. Sabar Mi, sabar. Lah wong lanang lucu, ndelok bojone tanggane katon luwih ayu. Lah iya diragati. Bojone Rika ora diragati. Betul Bu? Betul. Saya ditanya sama istrinya Deddy Corbuzier, Sabrina. Gus, ada nggak kriteria suami jahat? Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Oh, anak ruang dia. Beda lah bojone nyong ora tau belanja, ora tau ke mall, nggak pernah ke pasar. Tapi tiap hari paketan datang terus. Semumet dasinya. Pendidikan Al-Quran itu menjadi penting kenapa? May yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin.
Barang siapa yang dikehendaki kebaikan atasnya, maka Allah akan membaikkan agamanya. Kalau basic agamanya bagus, dia jadi apapun bisa bagus. Polisi, basic agamanya bagus, jadi polisi ya bagus. Contoh, Pak Irwasum Mabes Polri, Komjen Ahmad Doviri, itu dulu santri, sekarang jadi polisi ya pantas. Itu panutan polisi-polisi muda, betul? Pak Priyo tahu kan Pak Irwasum seperti apa orangnya? Santri bisa jadi polisi bintang 3. Anda jadi tentara, basicnya santri bagus. Pak Kasat itu juga santri, Pak Dudung Abdurrahman, namanya aja Abdurrahman, santri bagus. Artinya apa? Kalau orang mengatakan orang itu kalau cuman paham agama hidupnya susah, siapa yang bilang? Gus Miftah kaya, buktinya bisa nyawer. Fahmi nggak nyawer aku. Fahmi itu nggak ngamlopi aku, transfer. Ayo supaya tahu, Fahmi transfernya ke Gus Miftah pakai yayasan. Yayasan saya tuh nggak pernah terima apa-apa. Yayasan karena santriku banyak. Gitu aja Fahmi murah ditawar. Murah ditawar Pak. Untung besok saya ke Jakarta diundang sama Pak Wahyu Asrena, Mabes Polri. Amplopnya banyak. Siangnya BUMN Erick Thohir, banyak lagi. Malamnya Mendak, banyak lagi. Besoknya Pak Prabowo, banyak lagi. Fahmi murah ditawar. Gemes aku. Ya, karena saya cinta sama orang Pucang. Bukan karena Fahmi, ngapain? Kan Fahmi cowok. Cintaku kepada orang Pucang seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Karena percaya jajalan nih, nguyuh neng kolam lah anget. Inyong bae tahu. Cesul kok anget. Jijiki. Bu, ujian orang ngerti agama itu berat. Maka dalam Al-Quran itu Pak ada ayat bunyinya begini. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Setan itu menggoda dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Dari arah belakang yang goda orang yang ngerti agama itu biasanya siapa? Istrinya. Kok punya suami, suaminya mudin, istrinya mulai cerewet. Di sini yang ngurus orang mati namanya apa Pak? Kayim, anak Pak Kayim ya. Sini tak kasih duit Kayimnya. Kalau saya sama Kayim saya cinta saya. Itu Kayim tuh orang penting gitu. Anak Kayim, oh calon Kayim cangkeme calon. Calon Kayim. Siapa? Henny. Henny di wonge. Biasanya ambune kayak serimpi. Itu orang penting Bu. Saya itu punya program pengajian Kiai Kampung. Dulu tuh tinggalannya Gus Dur Pak. Yang dimaksud Kiai Kampung itu siapa ya? Kayim, Lebih, Mbah Mudin, Mbah Rois, Mbah Kaum. Itu orang penting. Tapi ujiannya berat terutama soal ekonomi. Makanya orang tua itu gak pernah bangga kalau punya mantu Kayim. Kalau punya mantu polisi bangganya minta ampun. Mantunya siapa? Polisi. Mantunya siapa? Tentara. Mantunya siapa? Kayim. Padahal Fahmi mati sing bungkus siapa? Kayim. Polisi mati sing bungkus siapa? Kayim. Tentara mati sing bungkus siapa? Kayim. Kayim mati bungkus dewek. Berat jadi Kayim itu Pak. Urusan kelahiran sampai kematian kalau di kampung yang ngurusnya siapa? Kayim. Tapi nggak pernah dihargai. Ujiannya dari belakang. Istrinya cerewet. Alah Pak jadi Kayim. Iso tuku beras ngenteni wong mati. Anaknya diuji dari depan. Anaknya nggak pede punya bapak Kayim. Anaknya kuat, istrinya kuat. Yang nggak kuat siapa? Mertuanya. Cangkeme cerewet. Inyong isin di mantu Kayim. Rupanya kayak bandosa. Loh, saya dulu itu pernah miskin dan pernah tinggal sama mertua. Kan saya dulu mau limo Pak. Madep-madep mangen menu marah tua. Padahal rumah mertua saya waktu itu RSSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah.
Pahami, tahun 2009 saya itu belum punya motor. 2009 saya belum punya motor. Saya itu punya motor pertama kali tahun 2010. Ujiannya mau ngaji, Pak. Saya sudah ngaji dari tahun 2000. Saya dilokalisasi bersama para telembok. Itu dari tahun 2000. Fahmi tahu telembok itu apa? Bakul keroto. Halah gayanya gak ngerti. Gayanya tumbas kayak gaya. Cangkemnya Fahmi inyong ora weruh cangkemnya. Telembuk. Kalau di sini kan telembuk ya. Inyong ngerti nih gang sadar. Orangnya gang sadar. Dodolan telembuk. Saya ngaji dari tahun 2000, Bu. 2009 saya nggak punya motor. Milo banjir kamu santai saja. 2010 saya baru kredit motor pertama kali. Tapi nyuwun sewu, Gus Dur selalu bilang sama saya, sabar le, wasta'inu bisobri wassalah. Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Saya tanya sama Gus Dur, Gus, sabar niku wonten watese napa mboten? Sabar ki ra duwe wates, sing duwe wates mung kulon praga. Nggih. Makanya polisi, tentara, sabar saja. Gus, saya kayak kemarin polisi datang ke tempat saya di Pondok, Gus, doakan. Kalau polisi kayak saya gajinya kecil, tak jawab, matane. Kamu jangan bilang polisi kecil, mbok kamu lihat banser saja malah nggak punya gajian, betul? Ya disyukuri, pira-pira tentara polisi duwe gaji, betul Pak Kabak Op? Banser langka, nggak duwe gaji, ya bisa rabi, bujune ya mateng. Banser sawer, mata ini. Udah banser sini perwakilan, yang wajahnya paling kasihan. Iki parmen arane. Ya munggah kene ya men. Wis tombok maning. Yes. Untung sesuk diundang Pak Erick Thohir saya. Wong saya banyak pada ke Fahmi. Wong saya baru-baru. Dia percaya. Sombong amat. Cakal mik ya. Ngadeg. Bisa ngajang. Arane siapa? Afif. Itu gak bunyi kan? Afif. Enggak bunyi. Cie, Afif lirik penyanyinya Cie. Namanya siapa? Afif. Afif umur berapa? 33. 33. Us dibujuk. Kamu duda. Bojone mati apa dipegat? Bubar cangkeme bubar. Nah, kenapa kok bubar? Coba kamu cerita yang santai. Tarik nafas 1 jam baru dikeluarkan. Oh, istrinya mata duitan. Bukannya istrimu yang mata duitan, tapi kamunya yang kere. Dia apa ora? Dia anak pakai mic. Gak ada. Anaknya melu gue apa melu bojomu? Melu mantan. Melu mantan, iya. Mantanmu udah nikah lagi? Ya. Sudah. Oh. Ya Allah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Iya. Sabar. Itu kerokok ya. Tapi ada syaratnya. Sebutkan 5 nama pahlawan. Kan 17 sama sak banser apa roh? Siap. Tunggal. Mbah Hasyim Asy'ari. Oh pintar. Mbah Hasyim itu nanti dulu. Mbah Hasyim itu siapa? Pendiri apa? Pendiri NU. Pendiri NU. 2. Mbah Ahmad Dahlan. Pendiri Muhammadiyah. Dos. Pokoknya NU Muhammadiyah di Pucang harus kompak, betul? Apa bedanya NU Muhammadiyah? Bedanya satu. Anaknya Kiai NU namanya Gus. Anaknya Kiai Muhammadiyah namanya Guys. Saya dulu tinggal di masjidnya Muhammadiyah Pak 5 tahun. Enggak ada masalah. Masalahnya hanya satu. Gara-gara saya ikut Muhammadiyah saya kurus. Karena Muhammadiyah belas gak pernah ada selamatan. Begitu saya pindah ke NU lagi saya langsung gemuk.
Karena orang NU dikit-dikit makan, yasinan makan, tahlilan makan, sholawatan makan, manakipan makan, maulutan makan. Tanggane sakit minta didoakan makan. Yang sakit mati makan lagi. Hitung dina. Nanti rupanya kayak besek kamu ya. Tapi kok NU kok kurus ini ya? Kamu gak pernah makan? Tirakat loh, Gus. Oh tirakat, oh gayane cangkem ini. Ya kere iki ya bojone njaluk pegat. Nah, apa-apa sabar. Insya Allah kamu besok menikah lebih cantik daripada istrimu yang pertama. Saya doakan kamu segera menikah dengan Lucita Luna. 1 Mbak Hasyim Asy'ari, 2 Mbak Ahmad Dahlan, 3 Bawa Hasbullah. siapa itu Mbak Wahab? Pencipta lagu Ya Waton. Kalau Mbak Wahab Ya Waton. Kalau Fahmi ya kalau Mbak Wahab Hubbul Waton. Kalau Fahmi Hubbul Waton. 4 Ini yang nasional Abdul Haris Nasution. Abdul Haris Nasution siapa ki? Pahlawan revolusi. Pahlawan revolusi 5 Jenderal Ahmad Yani. siapa ki? Sami pahlawan revolusi. Kok pinter ya? Terus lah rokok untuk Banser 500.000. 2 3 4 5 bes. Udah sana, namanya tadi siapa? Abdul siapa? Afif. Tadi bilang Afif, sekarang Abdul. Oh alah. Makan diwul minumnya susu. Si Abdul Ababe mampu. Anak diwul dibungkus tepok. Si Abdul nikah karo telembok. Oh santri ya. Kan santrinya mau ke telembok nih sarkom. Orang apa-apa ya, sebenarnya wedok ya. Jangan semua. Makasih Habib ya. Wes. Gus. Apa? Artona niki nggih teman-teman Banser. Ya, Banser I love you full. Muah. Pakai sambat baik Banser. Lah wong inyong mun pengajian bagi-bagi duit ya. Kayak inyong dadi presiden bae. Primen, Gus Ita nyalon presiden ya. Presiden wakil presiden para pendosa. Primen, presiden inyong wakilnya Fahmi. Ora pantes. Nyalon bupati Banjarnegara. Penting ilmu agama harus bagus. Besok tadi siapa sih Brian pengen jadi pemain bola. Kalau agamanya bagus, contohnya siapa itu pemain bukan Sadio Mane. Oh, Sadio Mane. Lagi mau Abdul Mani. Bukan yang baru bangun di Afrika loh, Sadio Mane. Sak kampung dibangun ke masjid, bangun ke sekolah, bangun ke panti asuhan. Kenapa? Karena dia pemain bola tapi ngerti agama. Dakwah itu tidak harus di panggung kayak Gus Miftah. Kalau besok Brian jadi pemain top, pemain Liga Inggris, jadi gelandangan di sana umpamanya. Begitu ngegol ke sujud, orang tertarik masuk Islam. Makanya kenapa di London itu banyak orang masuk Islam gara-gara dakwahnya Muhammad Salah di lapangan sepak bola. Saya punya santri polisi di Wonogiri, punya pondok pesantren panti asuhan, pangkatnya Bribka, tapi punya santri 300. Dia itu SK-nya sudah masuk bank, sebulan hanya terima gaji 1 juta, tapi punya santri 300, sebulan operasionalnya 80 juta. Bisa Pak, gratis. Eko Manjung, saya kemarin pengajian dari sana. Artinya apa? Dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Polisi dakwah dengan seragamnya. Bagaimana caranya?
jadilah pengayom yang baik bagi masyarakat. Betul? Makanya polisi itu anunya apa? Mengayomi, melindungi, melayani. Sudah, nggak usah banyak sambat. Wong piye-piye digaji kok banser, nggak ada yang masukkan SK-nya ke bank. Kenapa? Karena SK-nya nggak laku. Sing gelem nambah bange siapa goblok temen. Tentara sama, dakwah dengan seragamnya sebagai tentara. Pak Dan Ramil ya? Dan Ramil, saya dan Jok Jaran. Wahyu alimahul kitaba ida akola. Kalau anak Banjarnegara agamanya bagus, ke depan jadi apapun akan bagus. Jadi dokter akan bagus. Orang lupa Pak, anaknya maunya sekolah dokter, tapi gak punya agama. Jadi dokter akhirnya jualan obat, maunya sendiri. Sekarang gak ada dok yang bisa menjamin orang itu mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazahnya. Kamu tahu nggak? Gus Miftah tahun ini sekolah lagi S2 di 3 perguruan tinggi. Unisula, UNES Semarang, UIN Jogja. Kenapa? Karena saya itu belajar bukan untuk mendapatkan pekerjaan. Kewajiban saya sebagai seorang muslim, faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Aku kuliah mana ya Pak? S2 3 kampus. Tahun depan selesai, saya mau kuliah lagi S3. Bukan karena saya mau mendapatkan pekerjaan. Lah orang sekarang itu salahnya apa? Seolah-olah kalau kuliah pasti dapat pekerjaan yang indah. Yang bilang siapa? Tanggane Inyong, kuliah teknologi nuklir UGM. Sekarang pekerjaannya apa? Gawe mercon. Teknologi nuklir gawe mercon. Gak ada jaminan nih. Ayo. Tapi ingat, haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram, bisa jeblok matanya. Saya punya teman kuliahnya di geologi pertambangan di kampus terbaik di Jogja. Kamu tahu sekarang pekerjaannya apa? Tukang kuras WC. Nganti montore ditulisi silitmu adalah rezekiku. Siapa yang bisa menjamin Pak? Bu Anita dulu kuliahnya apa? Kok jadi lurah? Kesehatan masyarakat malah jadi lurah, orang nyambung. Nyambung? Oh nyambung. Kalau Pak Fahmi kuliahnya apa dulu? Oh SMA, sekarang jadi pengusaha. Wah gaya sombong. Pengusaha kok nyangoni gaya murah dinyang. Apaan? Fahmi pengusaha apa Mi? Oh karoseri. Pansan Reni kayak bokong truk ya. Fahmi tahu nggak? Selebriti Indonesia yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Gus Miftah. Mobil tangki sedot WC baik, gambarnya Gus Miftah. Bajingan. Saya itu dapat penghargaan Pak dari LEPRID, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Dalam 5 kategori. Salah satu kategorinya apa? Selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Yang paling menjijikan yaitu mobil tangki sedot WC. Itu gambarnya Inyong ya Allah. Orang lupa dengan pendidikan agama, mengejar pendidikan umum. Kenapa? Karena mereka meyakini kalau mendapatkan gelar sarjana akan mendapatkan pekerjaan terbaik. Siapa yang bilang? Kamu jadi orang itu santai li. Enggak bisa makan, enggak punya beras. Adalah tangganya mati, mangan. Allah itu maha baik. Semua makhluknya sudah dijatah rezekinya masing-masing. Jadi di sini ada Pak Polisi, mungkin ada Pak Bulura, ada Pak Tentara, sama maning Pak Camat. Santai saja Pak, kita berada di atas panggung yang sama, tapi mohon maaf dengan amplop yang berbeda. Saya mau tanya, Gus Miftah pekerjaannya apa? Sama. Apa Dul? Tak santet kamu. Anak saya berangkat sekolah ditanya sama gurunya, Mas, anak bapak abahmu pekerjaannya apa? Tidur. Lah kok tidur? Saya berangkat sekolah, abah tidur. Saya pulang sekolah, abah masih tidur.
Tapi saya meyakini mas, asyakku fi rizki asyakku fi rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Makanya kamu Banjar walaupun nganggur tetaplah menikah. Gak ada jodoh Gus, doa ya Allah. Bila dia jodohnya orang, saya juga orang ya Allah, amin. Oh no bro. Kalau doa itu jangan nanggung-nanggung. Mbak minta suami, doanya minimalis. Ya Allah saya punya suami jelek gak apa-apa. Ya Allah yang penting beriman. Goblok. Gak begitu doanya. Ya Allah saya punya suami kaya gak apa-apa. Ya Allah yang penting ganteng. Dapatnya kayak Inyong. Undungannya rata nanan. Undungannya angselnya mau kayak Mu'afib Abdul. Bojone minggat. Tribut uang. Rabi meneh Pip. Gimana yang mau sunat Pip. Manuk rano bedane karo kran Pip. Munggu tok. Menjijikkan. Semuanya punya rezeki masing-masing. Yang perlu kita lakukan hanya memantaskan diri di hadapan Allah. Lawis pantes Pak. Gampang banget persoalan apapun. Saya dulu kuliah nggak kuat makan. Maka dalam sejarah anak kampus yang nggak punya pacar cuman saya tok. Kenapa nggak ada perempuan yang mau dengan saya? Karena saya miskin. Tapi hari ini saya sampaikan kepada mereka, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak wanita yang menyesali. Kamu harus bisa begitu, Viv. Tunjukkan kamu sukses. Besok mantan istrimu kelepak-kelepak, Viv. Lihat kamu langsung muntah, Viv. Rezeki itu sono kabeh, Pak. Ada orang berdoa, ya Allah, saya pengen kipas-kipas saja dapat duit ya Allah. Kabul. Jadi apa? Bakul sate. Duit teka. Ada yang berdoa, ya Allah, saya pengen hanya dengan menggerakkan kaki di rumah dapat duit ya Allah. Kabul. Tukang jahit. Ada yang berdoa, ya Allah, saya pengen orang-orang kaya itu semuanya manut sama saya ya Allah. Kabul. Jadi apa? Tukang parkir. Mau Alphard, Pajero, motor kiri-kiri ya manut. Ngaya tabrak ndase. Mana yang berdoa, ya Allah, saya pengen orang-orang cantik itu mengejar saya ya Allah. Kabul. Bakul sayur. Ada lagi yang doanya ekstrim, Pak. Ya Allah, saya pengen duduk termenung saja dapat duit. Ya Allah, kabul. Tukang tunggu WC. Rangewu. Makanya Banjar yang belum menikah, menikahlah. Ingat, orang menikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah goblok. Kewajiban orang tua ketika kepada anak, wa yuzawijahu ida adroka. Anak segera dinikahkan kalau sudah datang jodohnya. Jangan ditunda-tunda, terutama anak wedok. Wong wedok kuwi kaya lombok payu bobrok ra payu bosok. Yo wadon, dengerin. Kalau ada orang lamar langsung dikasih walaupun dia miskin, rezeki orang gak ada yang tahu, betul? Kalau ada yang lamar yang kamu tanyakan itu sholatnya, bukan pekerjaannya. Makanya jenengan kalau pengen mencari menantu yang bagus, gampang, subuh ke masjid. Kok di masjid ada anak laki-laki, tampan, suka subuhan di masjid, dia pantas jadi imam untuk anakmu. Tapi persoalannya yang mau subuhan di masjid biasanya tua-tua kayak Mbah Kayin. Semunah-munah itu. Anak-anak muda kamu adzan di masjid, pantas jadi imam. Sekarang di masjid Pak yang adzan tua-tua Pak. Adzannya ya Allah. Artis-artis yang ada wong tua. Ujiannya kayak wong tua. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Ya Allah Gusti Inyong nyuwun ngapura.
sekatai dosa inyo lan dosane bapak kok biyong inyo inyong bae sing mangkat sapa sing imami ya wis tua maca surat itu ya fase alam ya jengal kaidahum kita delil mudah-mudah kemana Bu nikahkan anaknya. Kalau memang dia miskin tapi ahli agama, lebih kamu pertimbangkan. Persoalannya orang di dunia itu salah Pak. Yang selalu jadi tolak ukur itu harta. Orang itu sholat walaupun dia miskin itu lebih bagus daripada kaya tapi nggak pernah sholat. Kenapa? Karena ditakdir menjadi ahli sujud itu lebih nikmat dibandingkan ditakdir orang kaya tapi nggak pernah sujud. Persoalannya orang di dunia yang dilihat hartanya bukan sujudnya. Supaya rezekimu bagus bagaimana Le? Gampang. Permintaanmu bukan main, tapi sujudmu main-main. Permintaanmu beribu-ribu, tapi sujudmu terburu-buru. Allah memberikanmu semuanya, tapi ibadahmu semaunya. Rungokno. Lah wong krungu adane susah cah nom-nom yo. Allahu Akbar, dijawab karo bocah pucang. Adan maning. Ya malaikate bengok bajingan. Sing lemu rungokna. Wis bojo, lemune ya payu ya. Kalau belum menikah mau saya jodohkan dengan Afif. Kalau Afif nikah dengan mbaknya MC, kayak semut naik gajah. Masuk gue cangkem ya. Mbak-mbaknya kalau ada yang lamar, langsung saja. Mas, bilang kamu mencintaiku, pilih aja satu di antara dua. Halalkan atau tinggalkan. Caranya ngaku nih muslimah. Senangnya melumah karo dijaga dong, terutama anak perempuan. Kenapa? Karena orientalis sekarang menghajar Islam itu bukan agamanya, tapi perempuannya. Karena mereka tahu Pak, pengen menghancurkan Islam dengan cara menghancurkan wanita muslimahnya. Kenapa? Karena mendidik seorang laki-laki itu hanya mendidik seorang saja, tapi mendidik seorang perempuan itu sama dengan mendidik sebuah generasi. Itu yang dimaksud dengan al-ummu madrasatul ula. Makanya saya itu kalau sering ngaji ke Hongkong, kenapa Pak? Hongkong itu TKI-nya rata-rata perempuan. Saya nggak mau TKI kita yang ada di sana itu penampilannya berubah, otaknya berubah. Sekarang anak Banjarnegara kerja di Hongkong. Dari Banjarnegara pakai jilbab. Di Hongkong pakaiannya ikut-ikutan Lisa Blackpink. Padahal bentukmu kayak black kerupuk. Ya pantas. Dari Banjarnegara jilbaban kayak Anita Pak, sampai Hongkong, ya Allah ndeleng sumi. Jadi seksi. Kalau cewek Hongkong pantas, bodinya bagus, kakinya mulus. Lah cewek pucang, ya Allah. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Kalau cewek Hongkong Pak, pakai pakaian seksi pantas, tinggi, bodinya bagus, kakinya mulus. Lah kakimu belang-belang, tungkainya meletek-meletek. Keleknya digerimbat. Kita pantas. Itu cara orang menghancurkan Islam dengan cara menghancurkan wanitanya. Kalau wanitanya bagus, generasimu akan bagus. Amin. Saya ini api eleke Brian kuwi ra mergo bapakne mbok nih. Karena begitu sudah jadi anak, yang bertanggung jawab lebih besar adalah seorang ibu. Maka Anita, walaupun kamu lurah, kamu tetap takdirmu sebagai seorang perempuan. Jangan mengingkari kodratmu sebagai seorang perempuan. Jangan mentang-mentang kamu lurah, kamu bisa ngatur seenaknya suamimu. Fahmi, tak wangi Fahmi. Kamu jangan susah Mi. Aku ngewangi awakmu Mi. Kowe malah susah Mi, malah nyanyi lagu Gus Miftah. Malam Jumat nggugah bulurah ora tangi. Fahmi nyanyi saben malam jemuah bojoku angel digugah.
Aku rata dibagai panjur aku budal patroli terus metu bengi gugah rondo etan kali rondo ini sapa? Mbak MC ya. Satu, ngasih nama yang bagus. Dua, pendidikan agama. Tiga, segera menikahkan kalau sudah datang jodohnya. Demikian ceramahnya, terima kasih, selesai. Gantian! Semuanya berdiri, mumpung ini Agustusan kita menyanyikan lagu syukur untuk kemerdekaan Indonesia.